Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayat, NIM 1814080007. Di sini tugas ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pembimbing Dr. Milyasari SPD MSI. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang topik 1, yaitu konsep dasar penelitian pendidikan, mengidentifikasi domain penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Hakikat dari berpikir ilmiah dan non-ilmiah adalah untuk mendapatkan data atau fakta yang benar-benar akurat. Dikatakan berpikir ilmiah apabila mengikuti langkah-langkah atau prosedur dari metode ilmiah itu sendiri. Seseorang dikatakan berpikir ilmiah apabila telah melakukan observasi yang mendasarinya untuk memecahkan suatu masalah. Berpikir ilmiah adalah suatu kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu kebenaran dari fakta yang menurutnya butuh pembuktian. Sedangkan dikatakan berpikir secara tidak ilmiah, hanya menggunakan akal sehat, intuisi, perasaan dan prasangka yang sifatnya sementara yang diperoleh secara kebetulan pula. Dalam berpikir ilmiah, adapun sarana yang mendukung peran bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah, peran statistika sebagai sarana berpikir ilmiah, serta komponen dalam ilmu pengetahuan seperti masalah, sikap, metode, aktivitas, kesimpulan dan pengaruh yang akan nantinya didapatkan dari sebuah pemikiran tersebut. Yang kedua yaitu hakikat, tujuan dan fungsi dari penelitian pendidikan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu hakikat. Istilah dalam penelitian itu ada beberapa. Yang pertama, metode adalah cara untuk mengupayakan sesuatu. Caranya di sini bervariasi, tergantung dari kita yang memilihnya, mana yang akan kita pakai. Yang kedua itu metodologi. Asal katanya itu metode dan logos. Metode, logos itu ilmu, yaitu kalau digabungkan ilmu yang mempelajari tentang cara kita untuk mengupayakan sesuatu. Nah, selanjutnya research atau penelitian. Asal katanya mengulang kembali, dan mencari, yaitu menelaah kembali atau mencari kembali sesuatu yang tampak untuk mendapatkan insight, kesimpulan yang tepat, baru dan berbeda. Istilah selanjutnya yaitu research methodology atau metodologi penelitian. Merupakan upaya kita untuk melihat kembali suatu hal yang tampak umum di masyarakat untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat atau yang lebih baru. Selanjutnya fungsi. Yang pertama, fungsi dari penelitian tadi itu yang pertama untuk mendeskripsikan. Contohnya saja, untuk mendeskripsikan apa hambatan yang dialami peserta didik dalam belajar fisika contohnya. Yang kedua, untuk membandingkan. Contohnya, untuk membandingkan apa perbedaan dan kesamaan dari kurikulum 2013 dan KTSP. Itu contoh dari untuk membandingkan. Adapun fungsi dari penelitian pendidikan yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi. Contohnya, bagaimana keberhasilan pendidik inklusi untuk dapat mencapai kemandirian belajar ABK. Yang keempat, fungsinya itu untuk menjelaskan dan memprediksi. Contohnya, apa penyebab kecemasan peserta didik terhadap mata pelajaran fisika. Terus fungsi yang terakhir itu yaitu untuk mendesain dan mengembangkan. Contohnya, bagaimana proses pengembangan media belajar fisika bagi anak. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Tadi kan sebelumnya ada fungsi dan selanjutnya ada pula tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini dibagi pula menjadi dua. Ada tujuan secara umum
ada juga tujuan secara teoritis, dan ada juga tujuan penelitian secara praktis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan penelitian secara umum. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Adapun tujuan penelitian secara teoritis itu maksudnya ialah usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Sehingga nama lain dari penelitian seperti ini itu disebut dengan basic research. Terus yang ketiga itu tujuan penelitian secara praktis. Yang mana tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Menurut para ahli, selain tujuan praktis di atas, masih ada beberapa tujuan penelitian praktis lainnya, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan eksploratif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Contoh, penelitian yang pada akhirnya menemukan teori baru bahwa ekstrak mangga dapat menurunkan kadar kolesterol. Nah, itu contohnya. Di mana sebelumnya belum pernah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Selanjutnya, tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Contoh, penelitian yang membuktikan apakah benar mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia, di mana sebelumnya telah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut gitu. Selanjutnya, tujuan pengembangan, artinya penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau menggali lebih dalam dari sebuah pengetahuan atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, penelitian mentimun dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Teori ini sudah ada, namun pada penelitian ini mengembangkan lagi seberapa efektifkah mentimun ini menurunkan tekanan darah tinggi pada berbagai kelompok umur. Next, untuk selanjutnya, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Nah, di sini ada beberapa jenis pendidikan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, penelitian deskriptif. Klasifikasi yang pertama sering ditemui dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan ialah penelitian deskriptif. Nah, pada penelitian deskriptif ini, para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitiannya yang dia lakukan itu pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Penelitian deskriptif ini juga disebut penelitian eksperimen. Nah, karena dalam penelitian ini mereka melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk mendapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif ini hanya berusaha menggambarkan secara jelas dan sekuensial terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya oleh penelitian yang dilakukan seseorang ke lapangan. Mereka tidak menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah atau guide dalam penelitian. Selanjutnya, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang ada. Karena dalam penelitian eksperimen, para peneliti melakukan 3 persyaratan dari suatu bentuk penelitian. Ketiga persyaratan tersebut yaitu kegiatan mengontrol, memanipulasi, dan observasi. Dalam penelitian eksperimen, peneliti juga harus membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi 2 grup,
yaitu grup statement atau yang memperoleh perlakuan dan grup kontrol yang tidak memperoleh perlakuan. Selanjutnya penelitian PTK. Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam praktik pembelajaran, penelitian tindakan berkembang menjadi penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research (CAR). PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Menurut Suharsimi, tahun 2002 menjelaskan PTK melalui gabungan definisi dari 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Makna setiap kata tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kan tadi penelitian. Kegiatan mencari suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Kata selanjutnya, tindakan. Sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK berbentuk satu rangkaian siklus kegiatan. Selanjutnya kelas. Kelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pembelajaran dari guru yang sama pula. Siswa yang belajar tidak hanya terbatas dalam sebuah ruangan kelas saja, melainkan dapat juga ketika siswa sedang melakukan karya wisata, praktikum di laboratorium, atau belajar tempat lain di bawah arahan guru. Selanjutnya penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori pula. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara sebagai mendalam dan grup fokus. Selanjutnya, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran dalam bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif, karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, fisika, biologi, hingga sosiologi dan jurnalisme. Penelitian ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakan dengan penelitian kualitatif. Penelitian ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek pendidikan. Selanjutnya, komponen proposal penelitian. Yang pertama itu pendahuluan. Adapun bagian dari pendahuluan itu adalah latar belakang, yang mana pada latar belakang ini masalah biasanya berisi
tulisan tentang hal-hal yang berkaitan dengan arti pentingnya suatu penelitian diadakan. Penulis tentu memiliki alasan mengapa dia tertarik untuk melakukan suatu penelitian. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pernyataan tentang problematika apa yang akan diteliti. Perumusan masalah ini mengarahkan kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya. Terus, selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang target hasil penelitian. Target hasil penelitian ini harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Terus, komponen selanjutnya yang ada pada pendahuluan yaitu manfaat dari penelitian tersebut. Nah, manfaat penelitian berupa hal-hal yang diharapkan yang akan diperoleh bagi pihak-pihak tertentu sehubungan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, definisi istilah. Definisi istilah berisi tulisan yang menerangkan setiap istilah penting yang ada di dalam penelitian. Selain itu, definisi istilah dihadirkan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca. Adapun komponen selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori berisi landasan teori yang mengungkapkan berbagai konsep yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Bagian ini biasanya berisi berbagai uraian yang menjelaskan berbagai hal yang didasarkan atas pendapat orang lain yang disintesakan sehingga menjadi pendapat penulis. Komponen selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian merupakan upaya konkret pengolahan data yang dibedakan atas dua bagian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan angka-angka untuk mengetahui valid tidaknya suatu penelitian, sedangkan pada penelitian kualitatif memanfaatkan kualitas uraian penelitian. Nah, di sini itu ada teknik mengumpulkan data dan juga instrumen pengumpulan data. Kita akan bahas satu persatu. Pada metode penelitian ini yaitu ada teknik pengumpulan data tadi ya, yaitu teknik pengumpulan data itu merupakan cara yang akan ditempuh seseorang untuk mendapatkan data. Nah, data yang diperoleh selanjutnya inilah yang digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan kesimpulan setelah dianalisa. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Tentu untuk mendapatkan suatu data tentu kita menggunakan cara ataupun objek yang akan mendapatkannya. Nah, disinilah diperbutuhkannya instrumen untuk mendapatkan data. Instrumen pengumpulan data ini merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Nah, yang pertama, pada metode penelitian kuantitatif memanfaatkan angket yang disebarkan pada masyarakat. Itu instrumennya. Dalam penelitian dikenal istilah populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh anggota yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel merupakan perwakilan dari populasi yang disajikan secara sasaran kegiatan penelitian tersebut. Yang kedua, pada metode penelitian kualitatif memanfaatkan alat-alat pendukung seperti tab record dan catatan. Aspek terpenting tetap berada pada kemampuan, kepekaan, serta kekritisan peneliti dalam kegiatan penelitian. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data ini merupakan cara atau strategi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji data untuk mendapatkan pembuktian. Berdasarkan bukti-bukti ini, selanjutnya dilakukan penyimpulan dan akan menjawab rumusan masalah. Komponen selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian umumnya berupa uraian data yang telah dianalisis berdasarkan poin-poin dalam metode penelitian. Sedangkan pembahasan berisi uraian tentang analisis data yang diungkapkan pada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian dapat disajikan dalam 3 cara. Yang pertama, secara tekstual. Data hasil penelitian dideskripsikan secara sejelas dan serinci mungkin, namun tidak harus menyajikan semua hal. Yang kedua, secara naratif.
menyajikan hal-hal yang menonjol dari data tersebut, seperti persentase frekuensi terbesar dan terkecil, rata yang terkecil dan terbesar, perbedaan yang terbesar dan terkecil, atau hubungan yang bermakna. Selanjutnya secara grafik, informasi lainnya lebih detail bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Selanjutnya itu pembahasan. Pada bagian ini, kita menjelaskan secara teoritik mengapa hasil penelitian yang kita temukan seperti yang telah dijelaskan pada bagian hasil penelitian sebelumnya. Di sini, kita juga menjelaskan perbedaan dan persamaan dari hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Penjelasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritik dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis, perlu dijelaskan dan dibandingkan antara premis-premis yang sudah digunakan untuk membangun hipotesa dengan kenyataan empiris yang dikemukakan dalam penelitian. Bila teori yang belum mampu untuk menjelaskan fenomena yang ada, maka bisa menggunakan asumsi-asumsi ilmiah yang ada dengan menggunakan logika baik, deduktif ataupun induktif. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan merupakan pernyataan yang didasarkan atas pembahasan hasil penelitian dan berusaha menjawab rumusan masalah. Kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi, dia itu harus saling berkesinambungan. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak tertentu. Berdasarkan bukti-bukti inilah selanjutnya dapat dilakukan penyimpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil pertemuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Selanjutnya, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu mengidentifikasi atau mencari masalah yang akan diteliti. Tidak mungkin rasanya kita mengadakan peneliti tetapi kita tidak ada masalah yang akan diteliti, kan mustahil rasanya. Nah, ini merupakan bagian awal kerja yang kita lakukan untuk menemukan apa yang akan kita teliti, berangkat dari keresahan ataupun permasalahan yang ada untuk dicari solusi ataupun kesimpulannya. Mencari atau mengidentifikasi masalah ini bisa dilakukan dengan melakukan observasi atau mencari sumber lain seperti di internet ataupun sumber lainnya. Selanjutnya, merumuskan masalah, di mana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah. Ketika kita sudah menemukan sebuah masalah, maka kita rumuskan dalam bentuk pernyataan ataupun pertanyaan. Buatlah secara operasional dan membuat batasan-batasan masalahnya, terutama dalam menentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, mengadakan studi pendahuluan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat kita ketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, merumuskan hipotesa. Hipotesa merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Setelah merumuskan hipotesa, maka kita menentukan sampel penelitian. Pada tahap ini, ditentukan objek yang akan kita teliti. Keseluruhan objek yang akan diteliti disebut populasi penelitian. Di dalam penelitian, hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, tidak semuanya, karena kita nanti akan keterbatasan waktu ataupun dana gitu. Maka dalam hal ini cukup menggunakan sampel. Selanjutnya, menyusun rencana penelitian. Tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian ya. Sebagai suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian dan memuat hal-hal sebagai berikut, seperti masalah yang akan diteliti dan alasan dilakukan penelitian tersebut, bentuk atau jenis data yang dibutuhkan, tujuan dilakukan penelitian, manfaat dan kegunaan dari penelitian, di mana akan diadakan penelitian, jangka waktu pelaksanaannya, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, tahap pelaksanaan penelitian. Nah, dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Di antara kegiatan yang
Di antara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian diantaranya yang pertama, mengumpulkan data. Kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar dalam menguji hipotesa yang diajukan. Selanjutnya, analisis data. Nah, pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah data terkumpul semuanya yang kemudian dianalisis. Dan hipotesis yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Jika jenis data yang dikumpulkan itu berupa data kualitatif, maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif. Namun, jika data yang dikumpulkan berupa jenis data kuantitatif atau berbentuk angka-angka, maka analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif atau statika sebelum menarik kesimpulan secara kualitatif. Selanjutnya, laporan penelitian. Untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Bentuk dan sistematik laporan penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dari sebuah proses penelitian. Nah, adapun suatu penelitian tentu tidak selamanya berjalan mulus, akan tetapi ada hambatan-hambatan yang akan terjadi, yang akan kita temukan di lapangan. Adapun hambatan dalam penelitian pendidikan, contohnya kekurangan biaya penelitian. Memang ini sangat kita sayangkan ya, kita kebanyakan tuh kekurangan dana untuk melakukan penelitian. Nah, solusinya yaitu dengan cara mencari donatur atau investor untuk bekerja sama. Yang kedua, kekurangan sarana penunjang penelitian. Nah, di sini solusinya itu memaksimalkan peralatan yang ada ketika tidak adanya bantuan atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli. Solusinya dengan membentuk tim khusus yang berfokus kepada riset ilmiah yang kita bangun sejak dini, mulai dari madrasah sampai kuliah, dengan membentuk kelompok kecil dan meneliti hal-hal yang mudah dulu, yang tingkat level mudah dengan peralatan seadanya. Nanti sering berjalannya waktu akan memudahkan kita dan terbiasa dalam penelitian. Nah, selanjutnya, tidak adanya dukungan pemerintah. Memang ini suatu permasalahan hambatan yang ditemui. Solusinya yaitu mari kita sama-sama sadarkan pemerintah untuk mendukung kegiatan penelitian dengan menggunakan metode dan pendekatan yang tepat gitu. Kita buktikan kepada mereka bahwasanya penelitian itu sangat berguna, ini gunanya, ini solusinya, ini manfaatnya gitu. Selanjutnya, keterbatasan waktu. Solusinya dengan mengutamakan hal-hal yang urgen. Dalam penelitian, kita maksimalkan waktu yang sebaik-baik mungkin. Kita dahulukan hal-hal yang penting dulu, baru yang sunnahnya gitu. Selanjutnya, penelitian di Indonesia kurang dihargai. Ini permasalahan yang saya temukan juga ya. Untuk solusinya yaitu mari sama-sama kita berdoa saja, berusaha, semoga aja nantinya bisa peneliti di Indonesia bisa dihargai dan diberikan apresiasi.